Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video pembahasan soal-soal KSM, IPS, MTS untuk KSM tahun 2022. Nah, di video pembahasan kali ini adalah bagian yang part ketiga untuk pembahasan KSM IPS. Dan sesuai dengan request adik-adik bahwa hari ini akan dirilis video terbaru ini. Dan sebelum kita ke pembahasan, silakan klik tombol subscribe dan bunyikan tanda loncengnya. Baik, kita bahas untuk soal yang pertama. Para nelayan tradisional di Desa Sejahtera Makmur telah lama bersitegang dengan nelayan modern dari Desa Jaya Abadi. Konflik ini dipicu oleh aktivitas penangkapan ikan nelayan dari Desa Jaya Abadi yang dianggap telah mengganggu wilayah penangkapan ikan dari nelayan Desa Sejahtera. Beragam bentuk upaya menyelesaikan dan mempertemukan kedua belah pihak tidak membawa hasil. Solusi terbaik untuk mengatasi masalah tersebut adalah A. Koersi, B. Arbitrasi, C. Mediasi, D. Adjudifikasi. Baik, kita bahas satu persatu pengertian dari option penyelesaian masing-masing option tersebut. Koersi. Koersi adalah praktik memaksa pihak lain untuk berperilaku secara spontan dengan menggunakan ancaman, imbalan, atau intimidasi atau bentuk lain dari tekanan atau kekuatan. Sepertinya untuk menyelesaikan konflik ini tidak perlu atau dibutuhkan cara penyelesaian konflik koersi. Jadi tidak kita butuhkan. Karena ini tentu akan memperuncing konflik. Yang kedua, arbitrase. Arbitrase itu adalah upaya penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga yang dipilih oleh kedua belah pihak yang bersengketa. Sebagai contoh, misalnya pihak A dan pihak B dia bersengketa tentang suatu tanah. Lalu dia memilih pihak ketiga, yaitu misalnya dari Badan Pertanahan, untuk menilai hasil sengketa ini, untuk menentukan atau memutuskan hasil sengketa ini. Jadi dalam arbitrase ini pihak ketiga itu berhak untuk memutuskan perkaranya tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu mediasi. Mediasi itu upaya penyelesaian konflik yang membutuhkan seorang mediator yang bertugas sebagai penengah, memfasilitasi proses negosiasi dan sebatas memberi masukan. Jadi dalam mediasi ini pihak ketiga itu tidak berhak atau tidak bisa memberikan keputusan terhadap hasil sengketa. Jadi dia bersifat netral. Dia hanya bisa membantu memfasilitasi proses negosiasi dan sebatas memberikan masukan. Sebenarnya dalam soal ini juga sudah adanya upaya mediasi tapi gagal, berarti tidak bisa kita pakai mediasi. Kemudian yang terakhir, adjudifikasi atau adjudikasi adalah suatu usaha penyelesaian konflik atau perselisihan sudah melalui pengadilan atau meja hijau. Nah, solusi terbaiknya sebelum kita maju ke meja hijau sebaiknya kita lakukan terlebih dahulu yang namanya penyelesaian arbitrase menggunakan pihak ketiga yang nanti keputusannya tetap diakui secara legal. Jadi pihak ketiga tersebut berhak memutuskan. Jadi menurut saya jawaban yang tepat itu adalah arbitrasi. Oke, kita bahas soal yang kedua. Ada sebuah potongan ayat yang berbunyi wala ta'kulu mimma lam yuzkarismullahi alaihi wa innahu lafisq wa innasyayatina layuhuna ila awliyaihim liyujadilukum wa in ata'tumuhum innakum la musyrikun. Berdasarkan ayat tersebut, prinsip dasar yang dapat digunakan pemerintah Indonesia dalam kerjasama perdagangan antar negara adalah A. Barang yang diekspor ke Indonesia harus diproduksi oleh individu yang beragama Islam. B. Untuk barang berupa daging ternak maka harus dipastikan disembelih dengan nama Allah. C. Barang yang dikirim ke Indonesia tidak terkategori sebagai barang yang memabukkan. D. Barang yang dikirim dalam bentuk ternak hidup tidak didapatkan dari hasil buruan. Nah, sebelum kita bisa menjawab, kita harus tahu terlebih dahulu potongan ayat ini adalah Quran surat apa dan bagaimana bunyi artinya. Ternyata potongan ayat di atas adalah Al-Quran surat Al-An'am ayat 121 yang artinya, dan janganlah kamu memakan dari apa daging hewan yang ketika disembelih tidak disebut nama Allah. Jadi opsi yang tepat adalah B, bahwa
Pemerintah Indonesia dalam kerjasama pedagang antar negara, dia dapat menggunakan prinsip dasar dari Al-Quran Al-An'am ayat 121 ini, bahwa untuk barang berupa daging ternak maka harus dipastikan disembelih dengan nama Allah. Jadi jawabannya adalah B. Oke, kita bahas soal yang ketiga. Proses berkembang dan tersebarnya Islam di Indonesia telah dijelaskan secara teoritis oleh pakar sejarah. Salah satu teori yang dimaksud adalah teori Gujarat yang menyatakan bahwa A. Pada abad ke-13, Islam masuk ke Indonesia melalui peran pedagang Hadramaut yang beragama Islam. B. Pada abad ke-13, Islam masuk ke Indonesia melalui peran pedagang Persia yang beragama Islam. C. Pada abad ke-13, Islam masuk ke Indonesia melalui peran pedagang Gujarat yang beragama Islam. D. Pada abad ke-13, Islam masuk ke Indonesia melalui peran pedagang Arab yang beragama Islam. Teori Gujarat, kita lihat apa itu teori Gujarat. Teori Gujarat adalah teori yang menyebutkan bahwa agama Islam masuk ke Indonesia melalui para pedagang dari India Muslim atau dari Gujarat yang berdagang di Nusantara pada abad ke-13. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Pada abad ke-13, Islam masuk ke Indonesia melalui peran pedagang Gujarat yang beragama Islam. Baik, kita masuk ke soal yang keempat. Banjir yang terjadi di ibu kota Jakarta tidak hanya disebabkan oleh berkurangnya wilayah serapan air di kota Jakarta, melainkan juga karena curah hujan yang tinggi di wilayah Bogor. Curah hujan yang tinggi menyebabkan air sungai meluap dan mengalir ke dataran rendah. Secara geografis, Jakarta merupakan dataran rendah yang menjadi aliran air dari wilayah Bogor. Karena itu, tak jarang kota Jakarta sering mengalami banjir yang airnya berasal dari wilayah Bogor. Berdasarkan ilustrasi tersebut, pernyataan yang tepat tentang konsep ruang yaitu A. Setiap ruang di permukaan bumi memiliki perbedaan dan persamaan karakteristik. Dalam konsep ruang dijelaskan bahwa setiap ruang di permukaan bumi memiliki perbedaan karakteristik. Karena itulah yang akan membedakan suatu ruang yang satu dengan ruang yang lain. Jadi ini salah ya. B. Karakteristik ruang di permukaan bumi menciptakan keterkaitan antar ruang. Karena adanya perbedaan karakteristik ruang tadi, sehingga menciptakan juga adanya keterkaitan atau konektivitas antar ruang dalam interaksinya. Tentunya ini jawaban yang benar karena kita lihat, karena kondisi geografis dari kota Jakarta itu yang rendah dibandingkan Bogor, sementara Bogor tuh dengan karakteristik daerahnya dengan curah hujan yang tinggi, sehingga airnya meluap, otomatis luapan airnya tadi akan turun mengalir ke daerah yang dataran rendah yaitu Jakarta. Jadi ada keterkaitan karakteristik ruang tersebut dengan adanya interaksi keterkaitan antar ruang. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Baik, kita akan lanjut ke soal yang kelima. Kegiatan manusia dalam pengembangan budidaya perikanan air tawar dapat dikatakan sebagai upaya memanfaatkan ruang perairan darat dengan baik. Pernyataan ini selaras dengan nilai-nilai Islam yang tercantum dalam ayat Al-Quran sebagai berikut. A. Potongan ayat yang berbunyi Alladzi ja'ala lakumul arda firasyaw was-samaa'a bina. B. Kullama ruziqu minha min thamaratir rizqa. Yang C. Liya'kulu min thamarihi wa ma 'amilathu aydihim afala yashkurun. Yang D. Waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'awshaynahum fahum la yubsirun. Nah, sebelum kita bisa menjawab, kita harus tahu terlebih dahulu arti dari potongan tersebut berada di Quran apa dan ayat berapa. Yang A itu adalah surat Al-Baqarah ayat 22 yang berbunyi, Dialah Allah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap. Yang B itu adalah Al-Baqarah ayat 25 yang berbunyi artinya setiap kali mereka diberi rezeki buah-buahan dari surga. Yang C itu adalah Quran surat Yasin ayat 35 agar mereka dapat makan dari buahnya dan dari hasil usaha tangan mereka. Maka mengapa mereka tidak bersyukur? Ini di soal tersebut tidak ada membahas tentang buah-buahan. Jadi kita salahkan. Kemudian yang D itu adalah Quran surat Yasin ayat 9 yang berbunyi, dan kami adakan di hadapan mereka dinding dan di belakang mereka dinding pula, dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat.
Jadi jawaban yang lebih tepat itu adalah tentang bumi sebagai hamparan bagi kita yang harusnya bisa kita manfaatkan ruang yang ada di bumi seperti ruang perairan darat dengan baik untuk budidaya perikanan air tawar. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Oke, kita akan bahas soal yang keenam. Perhatikan Quran surat An-Nisa ayat 9 sebagai berikut. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan syadida. Dalil tersebut dapat menjadi dasar bagi pemerintah Indonesia menjalankan program A. Peningkatan layanan kependudukan, B. Pengendalian migrasi penduduk, C. Pengendalian kuantitas penduduk, D. Peningkatan fasilitas keluarga berencana. Kita lihat terlebih dahulu makna dari ayat tersebut. Quran surat An-Nisa ayat 9 itu artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Makna ayat ini adalah tentang orang-orang yang khawatir akan nasib keturunannya, bagaimana nanti mereka hidup, bagaimana nanti keadaan finansialnya, perekonomiannya, apalagi setelah dia meninggal, lalu keturunannya ini nasibnya seperti apa. Jadi ayat ini lebih kurang maknanya seperti itu. Nah, seharusnya ini menjadi dasar bagi pemerintah Indonesia untuk menjalankan program yang mana menurut saya itu yang tepat itu adalah bagaimana tentang peningkatan layanan kependudukannya. Bagaimana pemerintah itu memikirkan kesejahteraan dari warga masyarakatnya gitu, supaya tetap terjamin kehidupan kesejahteraannya. Jadi yang tepat itu menurut saya adalah A. Mungkin bagi adik-adik yang lain yang sudah berdiskusi dengan gurunya, silahkan tuliskan jawabannya di kolom komentar. Seandainya ada perbedaan jawaban, kita bisa sharing di komentar. Nanti kita akan saling bahas. Oke, untuk sementara saya jawabnya adalah A, dan penjelasannya yang saya jelaskan adalah seperti yang tadi. Baik, kita bahas soal selanjutnya. Untuk soal yang ketujuh, masuk dan berkembangnya agama Hindu ke Indonesia telah disampaikan secara teoretik oleh pakar sejarah. Salah satunya teori von Faber yang menyatakan bahwa A. Penyebaran agama Hindu yang masuk ke Indonesia dibawa oleh para pedagang India yang berdagang di Indonesia dan kemudian mengajarkan ajaran agama Hindu ke penduduk setempat. B. Penyebaran agama Hindu yang masuk Indonesia dibawa oleh para kaum Brahmana, atas undangan dari penguasa di Nusantara untuk mengajarkan agama kepada raja dan penduduk. C. Penyebaran agama Hindu ke Indonesia dibawa oleh orang-orang India berkasta Sudra, berstatus orang buangan dan budak yang datang ke Indonesia untuk mengubah kehidupannya. D. Penyebaran agama Hindu ke Indonesia dibawa oleh kaum Satria bersama Brahmana yang menjalin hubungan dengan raja-raja di Indonesia, lama menyebarkan agama Hindu di kalangan raja dan kerabatnya. Jadi kita lihat teori von Faber ini sebenarnya apa? Von Faber ini adalah teori yang dikemukakan oleh von Faber yang mengatakan bahwa teori Sudra beranggapan bahwa agama dan kebudayaan Hindu dibawa oleh golongan Sudra atau budak yang datang ke Indonesia untuk memperbaiki taraf hidupnya. Mereka menetap, kemudian terjadilah asimilasi dan akulturasi dengan penduduk sekitar. Jadi jawaban yang tepat itu adalah yang C. Soal yang ke-8. Islam diterima oleh masyarakat Nusantara tidak lepas dari peran para wali songo. Masyarakat pun menjadi lebih mudah menerima ajaran itu, karena wali songo menggunakan cara berdakwah yang baik, yaitu A. Menjalin hubungan pedagang Gujarat dengan pedagang Nusantara untuk saling mengenal dan bertukar agama. No. B. Mempersunting putri kerajaan dan tokoh masyarakat lokal untuk dijadikan istri para pedagang Islam atau para ulama. Tidak ada ceritanya seperti ini. C. Menyapa penduduk lokal dengan santun dan memperlakukan mereka seperti layaknya saudara sendiri. D. Mempertemukan tradisi lokal dengan nilai-nilai Islam sehingga ajaran Islam menjadi sederhana dan membumi. Jadi sebenarnya wali songo itu bagaimana cara berdakwah mereka sehingga kenapa mudah diterima oleh masyarakat. Ternyata wali songo
Berdakwah menggunakan pendekatan budaya dan kesenian seperti wayang kulit serta tembang suluk. Ciri khas dari dakwahnya adalah toleransinya terhadap budaya dan tradisi setempat yang secara bertahap ia tanamkan kesadaran akan nilai-nilai Islam pada budaya tersebut. Jadi masuknya pelan-pelan sehingga lama-kelamaan itu akan menjadi ajaran Islam itu menjadi membumi, menjadi sederhana dan menjadi melekat dalam keseharian masyarakat tersebut. Jadi jawabannya adalah D. Baik, kita bahas soal yang ke-9. Soal ke-9 berupa soal isian. Jadi adik-adik, di dalam soal KSM itu ada bentuk tipe-tipe soal, ada isian, ada menjawab pilihan ganda, dan bentuk soalnya pun beragam, ada dalam bentuk soal bahasa Inggris, kemudian dalam bahasa Arab, kemudian dalam bahasa Indonesia, dan dicampur dengan pertanyaan-pertanyaan seputar potongan ayat Al-Quran. Nah, untuk soal ke-9 ini kita lihat ada gambar kerusakan alam atau tanah longsor ya, yang menimpa rumah-rumah penduduk. Firman Allah dalam Quran surat Ar-Rum ayat 41 menyatakan bahwa penyebab utama peristiwa pada gambar tersebut adalah, kita surat Ar-Rum ini cukup familiar ya, ditanyakan dalam soal-soal KSM baik di IPS ataupun di IPA sendiri, di IPA terintegrasi itu juga sering ditanyakan tentang makna surat Ar-Rum ayat 41. Jadi makna surat Ar-Rum 41 terjemahnya adalah telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Jadi bisa kita jawab bahwa penyebab utama peristiwa pada gambar tersebut adalah ulah aktivitas manusia. Nah, sesuai dengan firman Allah juga dalam surat Ar-Rum bahwa Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Ini adalah perbuatan mereka, longsor ini karena aktivitas mereka menggunduli hutan untuk dijadikan pemukiman. Jadi jawaban yang tepat adalah ulah aktivitas manusia itu sendiri. Ini ada 10 soal, ini soal terakhirnya. Bangunan dari batu yang bertingkat-tingkat dan fungsinya sebagai tempat pemujaan terhadap roh nenek moyang yang telah meninggal. Maksudnya ini adalah punden berundak. Nah, itu dia bentuk bangunannya. Adalah produk budaya yang menandai karakter zaman A. Paleolitikum, B. Mesolitikum, C. Neolitikum, D. Megalitikum. Kita bahas satu persatu terlebih dahulu. Pada zaman Paleolitikum atau zaman batu tua, peninggalnya berupa kapak coper dan kapak perimbas. Yang kedua, zaman Mesolitikum. Jadi ini salah ya, nggak benar. Pada zaman Mesolitikum atau zaman batu tengah, kebudayaannya berupa kejoken modinger. Jadi kalau ada yang pernah tahu video sebelumnya itu ada yang membahas tentang kejoken modinger, itu yang benarnya adalah tumpukan sampah kulit kerang dan siput. Nah, ini ada pada zaman Mesolitikum. Lalu ada kebudayaan gua-gua, yaitu kebudayaan yang dia tulis di gua-gua itu kita sebutnya Abris Sous Roche. Kemudian pebel, kapak genggam. Pebel itu ada kapak genggam dan kapak setengah lingkaran. Istilahnya kalau zaman Mesolitikum ini udah agak modern dikit daripada zaman Paleolitikum. Mungkin batunya sudah diasah atau mungkin sudah dihaluskan. Kalau pada zaman Paleolitikum itu jenis bebatuan atau kapaknya itu masih sangat kasar. Kemudian ada pada zaman Neolitikum atau zaman batu muda, peninggalannya berupa kapak lonjong, tembikar, kapak bahu, kapak persegi. Pada zaman Neolitikum ini manusianya sudah sangat cukup modern, dia menggunakan seperti kapak itu sudah dihaluskan dan sudah ada seni rupanya, sudah ada nilai seninya. Kemudian pada zaman Megalitikum atau disebut zaman batu besar, peninggalnya berupa bangunan-bangunan yang biasanya diperuntukkan untuk pemujaan roh seperti menhir, dolmen, sarkofagus, waruga, punden berundak. Nah, ini dia dan arca batu. Jadi jawaban yang tepat adalah Megalitikum. Itu tadi 10 soal pembahasan untuk di pembahasan soal KSM IPS 2022 yang bagian ke part 3. Oke, see you di part keempat dan jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan cara klik subscribe dan bunyikan tanda loncengnya dan silakan share ke teman-teman kalian. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.